Saudaraku, ada satu kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele, tapi dampaknya bisa sangat besar dalam hidup kita. Kebiasaan itu adalah lupa bersyukur. Mungkin hari ini kamu bangun pagi dalam keadaan sehat. Kamu bisa melihat cahaya matahari. Kamu bisa berjalan, bisa bernapas, bisa makan. Tapi tanpa sadar, kamu menjalani hari tanpa satu kalimat pun. Alhamdulillah. Bangun tidur, langsung cek HP. Keluar rumah, langsung sibuk mengejar waktu. Sampai akhirnya, hari berlalu begitu saja, tanpa ada rasa syukur di dalam hati. Dan yang lebih menakutkan adalah, tanpa kamu sadari, ketika kamu lupa bersyukur, ada perubahan halus yang mulai terjadi dalam hidupmu. Perubahan ini tidak langsung terlihat, tidak langsung terasa, tapi perlahan menggerogoti hatimu, rizkimu, dan ketenanganmu. Hari ini, mari kita ungkap satu hal penting. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang hamba lupa bersyukur? Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kamu bahwa lupa bersyukur bukan sekedar kelalaian biasa? Itu adalah sebuah kondisi yang, tanpa kamu sadari, perlahan menggelapkan hatimu. Allah sudah mengingatkan manusia akan bahaya ini dalam firman-Nya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, tidak bersyukur, maka sungguh azabku sangat pedih. Ayat ini bukan sekedar janji tentang rizki, tapi sebuah peringatan halus bahwa lupa bersyukur adalah bentuk kekufuran kecil yang efeknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dirasakan dalam hati. Ketika seseorang lupa untuk bersyukur, kosong, hatimu mulai gelap. Apa yang dulu membuatmu tersenyum, kini terasa hambar. Kebahagiaan kecil tidak lagi dihargai. Kosong, pikiranmu mulai berkabut. Kamu lebih mudah merasa kurang, lebih cepat merasa lelah, lebih sering merasa dunia tidak adil. Kosong, hidup terasa sempit. Bukan karena hartamu berkurang, tetapi karena rasa cukup dicabut dari hatimu. Allah menggambarkan kondisi ini secara sangat tajam dalam ayat lain. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Quran Surat Toha ayat 124. Barang siapa berpaling dari mengingat aku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Sempit di sini bukan hanya soal rizki, tapi sempit di dada, sesak, gelisah, tidak tenang. Dan salah satu bentuk berpaling dari Allah adalah ketika kita menikmati nikmat-Nya, namun lupa bersyukur kepadanya. Saudaraku, inilah sebabnya, walaupun rizki seseorang tetap sama, hidupnya terasa jauh lebih berat ketika ia mulai lupa mengatakan, Alhamdulillah. Sahabat menebar kebaikan, Islam yang baik hati. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Ketika kita lupa bersyukur, bukan hanya rizki yang berkurang, tapi keberkahannya yang hilang. Rizki bisa saja tetap ada, gaji masih sama, usaha tetap jalan, pendapatan tidak berubah. Tapi hati terasa kosong, hidup terasa berat, dan apa yang kita punya seperti tidak memberi kebahagiaan. Itulah tanda hilangnya keberkahan. Allah menjelaskan rahasia ini dalam firman-Nya, La in syakartum la azidannakum. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Para ulama menafsirkan menambah bukan hanya menambah jumlah, tapi juga menambah keberkahan, ketenangan, kebahagiaan, dan rasa cukup. Namun, saat seseorang lupa bersyukur, perlahan-lahan ia merasakan, darak, rizki yang banyak tidak membuatnya tenang,
ada saja kekhawatiran yang menghantui. Harta yang sama terasa cepat habis, seakan-akan uang bocor tanpa tahu kemana perginya. Nikmat yang besar terasa kecil, karena mata hanya melihat apa yang kurang, bukan apa yang sudah dimiliki. Allah bahkan menggambarkan keadaan ini dalam ayat yang penuh makna, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Perhatikan kata Allah, keberkahan, bukan hanya rizki. Karena keberkahan itulah yang membuat sedikit menjadi cukup, cukup terasa melimpah, dan melimpah menjadi sangat membahagiakan. Tanpa syukur, pintu keberkahan itu mulai tertutup sedikit demi sedikit, dan hidup perlahan terasa lebih berat tanpa tahu sebabnya. Saudaraku, inilah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memulai pagi dengan syukur, karena siapa yang membuka hari dengan syukur, maka pintu-pintu kebaikan akan terbuka untuknya sepanjang hari. Saudaraku, ketika keberkahan mulai hilang, seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya, maka ada satu tanda yang mulai muncul dalam diri seseorang. Ia menjadi lebih mudah mengeluh. Padahal dulunya tidak seperti itu. Padahal dulu hatinya ringan, wajahnya cerah, pikirannya lapang. Namun saat syukur luntur dari hati, mata akan lebih mudah melihat kekurangan, lisan akan lebih mudah mengeluarkan keluhan, dan hati akan lebih cepat merasa sempit. Allah menggambarkan keadaan manusia seperti ini dalam firman-Nya. Innal insana lirabbihi lakanud. Quran Surat Al-Adiyat ayat 6. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat ingkar kepada Tuhannya. Kata kanud di sini, kata para ulama, artinya sering mengingat musibah, lupa terhadap nikmat, dan mudah mengeluh. Inilah kondisi hati ketika syukur mulai hilang. Dan yang lebih mengerikan, keluhan itu tidak berhenti di lisan saja, tapi perlahan menjadi pola pikir. Apapun terasa kurang, apapun terlihat salah, apapun tidak pernah cukup. Saudaraku, mengeluh itu seperti memandangi kehidupan melalui jendela yang buram. Semakin sering dilakukan, semakin gelaplah dunia yang kita lihat. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahwa orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Dan buruknya lagi, keluhan menarik ujian, sedangkan syukur menarik keberkahan. Semakin kamu bersyukur, semakin Allah tambahkan nikmat. Tapi semakin kamu mengeluh, semakin kamu merasa tidak memiliki apapun. Padahal nikmat Allah di sekelilingmu masih sama seperti kemarin. Hanya saja, hati yang dulunya terang, kini mulai redup karena lupa bersyukur. Saudaraku yang semoga selalu dijaga Allah. Ada satu akibat lain dari lupa bersyukur yang jauh lebih berat, lebih halus dan sering tidak kita sadari, yaitu hati yang terus gelisah dan tidak pernah merasa cukup. Gelisah bukan karena kurang harta, tapi karena kurangnya rasa syukur. Orang yang hatinya kehilangan syukur akan selalu merasa, harusnya aku punya lebih, aku belum bahagia, kenapa hidupku tidak seperti orang lain? Ia mengejar banyak hal, tapi apapun yang ia dapatkan terasa tidak memuaskan. Ia bekerja keras, tapi hatinya tetap merasa hampa. Allah menjelaskan rahasia hati yang tidak bersyukur dalam firman-Nya. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa berpaling dari mengingat Tuhannya, kami jadikan syaitan sebagai teman dekatnya. Para ulama mengatakan, syaitan menambah perasaan kekurangan, menguatkan rasa tidak puas, dan membisikkan bahwa apa yang Allah beri tidak cukup. Itulah sebabnya,
Orang yang lupa bersyukur tidak hanya kehilangan keberkahan, tapi juga kehilangan ketenangan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari. Karena hati yang kaya akan syukur, mampu membuat sedikit menjadi terasa cukup, dan cukup menjadi terasa melimpah. Sebaliknya, hati yang miskin dari syukur, bahkan ketika diberi banyak pun tetap merasa kekurangan. Saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Ketika kita lupa bersyukur, rasa gelisah itu bukan datang dari keadaan, tetapi dari hati kita sendiri. Dan hanya dengan syukur, hati akan kembali tenang. Saudaraku, jika di segmen sebelumnya kita membahas bagaimana lupa bersyukur membuat hati gelisah, maka sekarang kita masuk pada akibat lain yang jauh lebih menakutkan. Lupa bersyukur dapat menutup pintu rezeki. Bukan berarti rezekimu hilang total, tetapi keberkahannya perlahan dicabut. Yang awalnya cukup menjadi kurang. Yang dulunya berkah terasa hambar. Yang dulu ringan, kini terasa berat. Allah sudah mengingatkan kita dengan sangat jelas. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Para ulama menafsirkan bahwa salah satu bentuk azab di dunia adalah hilangnya keberkahan rezeki. Bukan hilang secara jumlah, tetapi hilang rasa cukupnya. Rezeki yang masuk cepat habis, uang yang datang tak terasa manfaatnya, usaha yang besar hasilnya kecil, dan kerja keras seolah tak pernah membawa ketenangan. Semua itu berawal dari satu hal, lupa mengucap Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak bersyukur terhadap yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur terhadap yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Ini bukan sekedar kalimat indah, tapi hukum spiritual yang berlaku pada siapapun. Saat syukur hilang, pintu rezeki akan terasa sempit. Nikmat berubah menjadi beban, dan hati sulit merasakan kebahagiaan. Padahal, syukur adalah kunci yang Allah janjikan sendiri. Jika digunakan, nikmatnya akan ditambah. Namun, jika diabaikan, Allah biarkan seseorang hidup dengan hatinya yang sempit dan rizkinya yang tidak pernah terasa cukup. Saudaraku, jangan sampai kita termasuk orang yang rizkinya ada, tapi keberkahannya hilang, hanya karena kita lupa bersyukur hari ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua yang kita renungkan bersama, cobalah tanyakan kembali pada hati kita masing-masing. Sudahkah aku bersyukur hari ini? Bukan syukur yang diucapkan dengan bibir, tapi syukur yang dirasakan dengan hati, syukur yang hadir dalam pikiran, syukur yang tercermin dalam sikap. Karena sekarang kita tahu bahwa lupa bersyukur bukan sekedar kelemahan kecil, tetapi awal dari gelisah, awal dari sempitnya rizki, dan awal dari hilangnya keberkahan. Namun kabar baiknya, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang ingin kembali. Syukur adalah salah satu amal yang paling mudah, paling ringan, namun paling besar dampaknya. Mulailah hari ini dengan satu kalimat sederhana, Alhamdulillah. Ucapkan ketika bangun tidur. Ucapkan saat melihat makanan, ucapkan ketika badan masih bisa bergerak, dan ucapkan kapanpun Allah mengingatkanmu betapa banyak nikmat yang telah Ia titipkan. Karena dalam satu kalimat itu, terdapat cahaya yang menenangkan hati dan kunci yang membuka pintu-pintu rizki yang tertutup. Dan ketahuilah saudaraku, Allah sangat mencintai hamba yang bersyukur. Sebagaimana janjinya, wa yajzillahu syakirin. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
Semoga mulai hari ini kita menjadi hamba yang tidak lagi lalai, tidak lagi buta terhadap nikmat, dan tidak lagi membiarkan hati kita jauh dari rasa syukur. Semoga Allah menjadikan langkah-langkah kita penuh keberkahan, membukakan jalan rezeki yang baik, dan menenangkan hati kita dalam setiap keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.